Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang di Sandalu Channel, saluran penuh inspirasi dan kaya akan pengetahuan. Bersama saya, Mr. Kakak. Dukung channel kesayangan Anda dengan cara subscribe, like, dan share kepada semua sahabat dan saudara Anda. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Selamat menyaksikan. Selamat berjumpa kembali kepada semua sahabat dan pencinta Sandalu Channel. Pada kesempatan kali ini, kami dari Sandalu Channel ingin menyampaikan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan hebat di Indonesia. Pada hari ini 21 April 2021. Habis gelap, terbitlah terang. Itulah salah satu ikon yang dibawakan oleh atau yang disampaikan oleh Ibu Kartini yang pada waktu itu berjuang untuk mendapatkan emansipasi bagi kaum Hawa atau bagi kaum perempuan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sekelumit cerita tentang Kartini Kartini yang kita semua pasti sudah tahu siapa itu Kartini. Pada kali ini saya ingin berbagi sekelumit kisah dan perjuangan R.A. Kartini dengan harapan agar apa yang saya sampaikan kali ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua, terutama bagi para generasi muda dalam mengetahui dan memahami tentang Kartini, siapa itu Kartini dan apa perjuangan Kartini dalam hidupnya demi emansipasi wanita yang telah kita alami saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang latar belakang Kartini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari Kartini kita peringati setiap tahun pada tanggal 21 April. Tanggal 21 April itu sendiri bertepatan atau persis tanggal kelahiran dari Rajeng Ajeng Kartini, yaitu pada tanggal 21 April 1879. Ingat, pada hari lahir R.A. Kartini adalah 21 April 1879. Nah, R.A. Kartini ini merupakan perempuan yang dikenal sebagai tokoh emansipasi, tokoh yang sangat berjasa pada perjuangan hak-hak kaum perempuan yang ada di negeri kita khususnya. Tokoh pahlawan nasional di Indonesia ini atau R.A. Kartini ini dicatat sebagai tonggak awal perjuangan emansipasi wanita, dan beliau merupakan perempuan yang memelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Perlu saya rangkum sedikit tentang biografi dari R.A. Kartini ini. Jadi R.A. Kartini yang dia merupakan gadis kelahiran Jawa Tengah atau tepatnya di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Nah, R.A. Kartini ini perlu diketahui bahwa dia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Jadi dia termasuk kaum ningrat. Namun setelah menikah, perlu diketahui bahwa R.A. Kartini ini mendapat gelar Rajen Ajeng atau R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun setelah menikah
ya sesuai dengan tuntutan ya adat Jawa, ya kepanjangan gelar dari RA itu tersebut berubah menjadi Raden Ayu, ya jadi Raden Ajeng ya berubah menjadi Raden Ayu, ya ini merupakan budaya yang berlaku di tradisi Jawa, ya. Nah, R.A. Kartini ini ya merupakan putri pertama ya dari istri pertama Raden Adipati Aryo Sosroningrat, ya. Ayah dari R.A. Kartini ini merupakan putra ya Pangeran Aryon Cokro Negoro keempat, ya. Nah, meskipun ibu dari R.A. Kartini ini merupakan istri pertama, ya, namun ibu dari R.A. Kartini ini bukan istri yang utama. Nah, kenapa demikian? Ya, oke, ibu dari R.A. Kartini bernama M.A. Ngasirah. Ingat ya, untuk adik-adik ya perlu diketahui bahwa ibu daripada R.A. Kartini ini namanya M.A. Ngasirah. Nah, beliau ya M.A. Ngasirah ini ya merupakan seorang kiai dari Teluk Awur, Surabaya. Nah, jadi dia seorang asli dari Surabaya. Nah, M.A. Ngasirah ya atau ibu dari R.A. Kartini ini ya, itu sendiri yang bukan merupakan putri keturunan bangsawan. Ya, padahal di masa kolonial Belanda ya terdapat peraturan jika seorang bupati ya harus menikah dengan sesama ya, bahwa seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa ayah dari R.A. Kartini tadi ya Raden Adipati Aryo Sosroningrat ya pertama kali menikahi M.A. Ngasirah ya sebagai istri pertamanya, ya. Namun ya ketika beliau ya ayah dari R.A. Kartini ini mau diangkat jadi bupati, ada prasyarat ya dari prasyarat pada zaman kolonial ya bahwa seorang pejabat, seorang bupati ya harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Nah, karena tadi ibu dari R.A. Kartini ini bukan dari golongan atau dari kaum Ningrat, maka ya dengan terpaksa ayah dari R.A. Kartini ini menikah lagi. Nah, itulah penyebabnya ayah R.A. Kartini menikahi Raden Ajeng Wurjan. Sekali lagi saya sampaikan istri kedua ya daripada ayah dari R.A. Kartini namanya Raden Ajeng Wurjan. Nah, Raden Ajeng Wurdan ini merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura, ya Raja Madura dari Jawa Timur juga, ya. Nah, setelah pernikahan tersebut, ya ayah R.A. Kartini ya kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, ya tepat setelah R.A. Kartini dilahirkan. Nah, setelah R.A. Kartini lahir, ya ayah daripada R.A. Kartini diangkat menjadi bupati. Nah, kemudian proses ya perjalanan hidup dari R.A. Kartini. Ya. R.A. Kartini merupakan salah satu perempuan atau wanita bangsawan yang cukup beruntung. Ya, R.A. Kartini ya bisa bersekolah di ELS. Ya, ELS itu Europese Lagere School, ya, hingga pada usia 12 tahun. Nah, kenapa cuma 12 tahun? Ya, di masa sekolahnya ya yang sangat singkat itu disebabkan karena ada tradisi, ya ada tradisi dalam tradisi Jawa bahwa anak ya boleh bersekolah paling banyak itu 12 tahun. Nah, setelah itu ya setelah berumur 15 tahun ya R.A. Kartini harus tinggal di rumah ya karena sudah dipingit dan disinilah sejarah perjuangan R.A. Kartini bermula. Nah, setelah selesai sekolah pada usia 12 tahun
ya R.A. Kartini ya kemudian tinggal di rumah. Nah, ketika tinggal di rumah, ya dia memanfaatkan waktunya untuk belajar sendiri, belajar membaca, ya membaca berbagai macam buku, berbagai macam koran, berbagai macam majalah. Bahkan dia juga menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Nah, karena R.A. Kartini ini merupakan salah satu orang Indonesia yang sangat pandai berbahasa Belanda. Nah, salah satu teman dari R.A. Kartini adalah Rosa Abendanon, ya, yang banyak mendukung perjuangan R.A. Kartini untuk mewujudkan emansipasi di negeri kita. Nah, dari Abendanon ini, ya Kartini mulai sering membaca surat kabar, majalah, dan buku-buku Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, ya, yaitu tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Ya, Kartini melihat bahwa para perempuan yang tinggal di Eropa, tinggal di luar Indonesia, yang memiliki pemikiran yang sangat baik, memiliki pemikiran untuk maju, ya. Nah, berangkat dari situ timbullah keinginan ya dari Kartini ya untuk memajukan perempuan pribumi, ya, yang saat itu berada pada status sosial yang amat rendah, ya. Perempuan hanya ya ditakdirkan untuk ya tinggal di rumah, ya melayani suami, ya hanya urusan dapur, ya membersihkan rumah, merawat anak. Nah, itu tugas perempuan pada saat itu. Ya, perempuan-perempuan Indonesia pada saat itu tidak diperkenankan untuk sekolah atau tidak diperkenankan untuk keluar rumah, apalagi menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan, ya, dalam organisasi-organisasi tertentu, ya. Nah, sejak saat itu R.A. Kartini ya mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita, ya, dengan membandingkan ya para wanita Eropa dengan wanita Indonesia, ya, berkat informasi yang didapatkan dari berbagai majalah, koran, ya, dan media yang ada, ya, Kartini mengetahui tentang perkembangan, ya, tentang eksistensi, ya, wanita-wanita di daratan Eropa. Nah, baginya ya seorang wanita harus mendapatkan persamaan. Nah, ini prinsip yang dibangun oleh Kartini, bahwa setiap wanita harus mendapatkan persamaan hak, ya, mendapatkan kebebasan yang sama, mendapatkan otonomi serta kesetaraan hukum, ya, dibandingkan dengan laki-laki, ya. Hal tersebut yang di waktu-waktu kemudian menjadi inti perjuangan dari Kartini, ya, bagaimana ya memperjuangkan hak-hak kaum wanita, kaum perempuan, ya, khususnya perempuan pribumi, agar mereka mendapatkan kesetaraan hak dengan para pria yang ada di bumi kita. Nah, berikut saya akan coba menggali sedikit tentang surat-surat Kartini, ya. Jadi perlu diketahui bahwa surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan, ya. Ingat, surat-surat Kartini itu lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi saat itu, ya, kondisi wanita pribumi yang serba terbatas, ya, hanya ya berurusan dengan rumah tangga, ya, berurusan dengan dapur, berurusan dengan mengurus anak, ya, dan lain-lain. Nah, dia melihat contoh kebudayaan Jawa, ya, yang ketika itu lebih banyak menghambat kemajuan dari pribumi kita itu, ya. Jadi budaya yang berkembang ya pada saat itu memang khususnya budaya Jawa, karena beliau lahir ya di budaya Jawa, lahir di Jawa, ya, di Jepara. Maka konsep budaya yang berkembang, yang dirasakan, yang diamati oleh Kartini adalah budaya Jawa. Dan beliau melihat bahwa budaya Jawa ini sangat menghambat ya kesetaraan gender, kesetaraan derajat, kesetaraan hak antara laki-laki atau antara pria dan wanita. Nah, ia juga mengungkapkan bahwa
dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi khususnya di Jawa agar bisa lebih maju. Nah, ini perjuangan Kartini pada saat itu. Nah, pada tanggal 12 November 1903 tepatnya ketika R.A. Kartini berusia 24 tahun, ya beliau diminta untuk menikah ya dengan Bupati Rembang saat itu. Ya. Jadi saya ulang lagi bahwa pada tanggal 12 November 1903 ya tepat pada saat itu Kartini berusia 24 tahun, dia diminta untuk menikah dengan Bupati Rembang saat itu. Nah, Bupati Rembang saat itu namanya KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Ya, saya ulangi lagi bahwa Bupati Rembang pada saat itu adalah KRM Adipati Arya Singgih Jojo Adiningrat. Nah, suami R.A. Kartini ini ya setelah mereka menikah dan menjadi suaminya, sesungguhnya ya calon suami daripada R.A. Kartini ini dia sudah memiliki 3 orang istri. Ya, jadi R.A. Kartini itu sebenarnya bukan istri ya satu-satunya, tapi dia merupakan istri keempat daripada Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Namun, ya suami dari R.A. Kartini ini sangat memberi pengertian tentang keinginan R.A. Kartini. Jadi keinginan-keinginan yang sudah tertanam, ya yang sudah muncul dalam pikiran, dalam pergerakan Kartini ini sangat-sangat didukung oleh suaminya. Ya, suaminya pada saat itu ya Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Nah, bahkan ya beliau membebaskan ya dan mendukung R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah wanita. Ya, sekolah wanita pertama ya di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Ya, perkantoran Kabupaten Rembang. Yang saat ini ya tempat itu telah menjadi gedung pramuka. Nah, disitulah cikal bakal R.A. Kartini mendirikan sekolah ya bagi kaum wanita, bagi kaum perempuan Indonesia, bagi kaum wanita pribumi ya untuk belajar ya mengembangkan diri ya agar lambat atau cepat menjadi setara dengan para pria yang ada. Nah, dari pernikahan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, R.A. Kartini dikaruniai seorang putra, ya seorang putra bernama R.M. Susalit Jojo Adiningrat. Ya, saya ulangi lagi, putra daripada R.A. Kartini bernama R.M. Susalit Jojo Adiningrat. Ya, yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Ya, saya ulangi lagi bahwa putra daripada R.A. Kartini yang bernama Susalit Jojo Adiningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun ya sangat disayangkan ya 4 hari setelah kelahiran putra pertamanya ya putra sematawayangnya ya R.A. Kartini ya setelah melahirkan anaknya ya pada usia ya kurang lebih 25 tahun pada saat itu R.A. Kartini meninggal. Nah, ini ya sebuah berita yang sangat tidak tidak enak ya, sebuah berita yang sangat menyedihkan ya bahwa setelah melahirkan anak sematawayangnya R.A. Kartini meninggal dunia ya, dan beliau ya kemudian dimakamkan di Desa Bulu Rembang ya, Kabupaten Rembang. Nah ya, jadi R.A. Kartini tepatnya itu meninggal pada tanggal 17 September 1904 ya. Jadi
anaknya yang baru dilahirkan itu ditinggal oleh beliau karena beliau meninggal, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya, putra semata wayang R.A. Kartini ini, yaitu Susalit Djojo Adiningrat, ya, bertumbuh dewasa, ya, dan sempat menjabat sebagai mayor jenderal pada masa kependudukan Jepang. Ya, jadi pernah menduduki jabatan sebagai mayor jenderal. Ya. Oke, setelah wafatnya R.A. Kartini, ya, seorang pria Belanda, ya, yang bernama J.H. Abendanon, ya, yang juga merupakan teman baik, ya, teman akrab, teman karib daripada R.A. Kartini, ya, yang kala itu menjabat, ya, sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, berusaha mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini, ya, saat aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya, ya, yang berasal dari Eropa. Nah, dari situlah, ya, awal mula, ya, penyusunan buku yang judulnya, ya, judul awalnya dalam bahasa Belanda Door Duisternis tot Licht, ya, dan kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, ya, Dari Kegelapan Menuju Cahaya, ya, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1911, ya, yang belakangan kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu buku kumpulan karya-karya R.A. Kartini yang dibuat oleh Abendanon, dia sahabat karib dari R.A. Kartini, ya, menjadi sebuah buku yang saat ini kita bisa nikmati, bisa kita baca, ya, di perpustakaan. Nah, pemikiran R.A. Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Ya, kalau dari buku itu, ya, banyak sekali, ya, masyarakat Belanda memiliki paradigma yang berbeda, ya, mulai ada perubahan paradigma terhadap wanita pribumi, ya. Tulisan R.A. Kartini juga menjadi inspirasi, ya, para tokoh-tokoh Indonesia, ya, seperti W.R. Supratman, ya. Nah, W.R. Supratman ini sangat terinspirasi dengan karya dan perjuangan dari R.A. Kartini. Nah, pada akhirnya, ya, kemudian W.R. Supratman ini menciptakan sebuah lagu yang didedikasikan untuk R.A. Kartini dengan judul Ibu Kita Kartini. Ya, adik-adik, ya, yang masih muda, yang masih sekolah, ya, lagu Ibu Kita Kartini adalah sebuah lagu yang didedikasikan oleh W.R. Supratman, ya, untuk menghargai karya-karya R.A. Kartini pada saat itu, ya. Dan saat ini, ya, lagu itu masih sangat terkenal, ya, di seluruh penjuru tanah air, ya, di setiap, ya, anak Indonesia pasti pernah tahu dan mendengarkan, bahkan bisa menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Nah, kemudian berkat jasa-jasa R.A. Kartini, ya, presiden kita yang pertama, ya, Presiden Soekarno, ya, mengeluarkan instruksi, ya, berupa keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964, ya, pada tanggal 2 Mei 1964 atau 1964, yang mana keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Ya, ingat, sekali lagi saya ulangi bahwa berdasarkan surat keputusan Presiden RI pertama Soekarno, ya, dengan nomor 108 pada tahun 1964, pada tanggal, ya, atau yang tertanggal 2 Mei 1964, ya, ditetapkan
bahwa R.A. Kartini diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional negara kita, ya. Nah, bahkan Presiden Soeharto tidak sampai hanya di situ, ya. Presiden Soekarno, ya, sendiri, ya, menetapkan hari lahir R.A. Kartini pada tanggal 21 April, ya, untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga pada saat ini, ya. Ingat, 21 April merupakan hari kelahiran dari R.A. Kartini, ya, yaitu 21 April 1879, ya. Nah, tanggal 21 April itu ditetapkan menjadi Hari Kartini oleh Presiden Soekarno sejak tahun 1964. Nah, biasanya masyarakat Indonesia khususnya, ya, menggunakan memperingati Hari Kartini dengan berbagai macam acara. Nah, yang paling ngetren, yang paling sering dilakukan adalah menggunakan pakaian adat daerah masing-masing, ya, dalam memperingati Hari Kartini sebagai simbol, ya, simbol Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, itu perjalanan dan kisah singkat, ya, tentang R.A. Kartini dan karya-karyanya. Ya, semoga karya-karya R.A. Kartini ini membangkitkan semangat kita semua, terutama kaum wanita Indonesia, untuk bangkit, ya, menjadi lebih baik dan semakin mampu bersaing dengan kaum pria yang ada di Republik ini khususnya dan di seluruh dunia. Nah, ada beberapa pesan moral yang yang bisa kita dapatkan dari semangat Kartini, yaitu satu, ya, membangkitkan kualitas hidup perempuan, ya, dengan, ya, apa yang ditunjukkan oleh Kartini, ya, menjadi hal yang positif, ya, bagi kaum wanita masa kini, yang bangkitkan kualitas hidup perempuan. Yang kedua, yang mendorong kesadaran para pria untuk ikut mewujudkan kesetaraan gender. Ya, jadi pria tidak lagi egois, tidak lagi ingat diri sendiri, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi juga harus berkontribusi untuk mewujudkan kesetaraan gender itu. Ya. Nah, yang ketiga, ya, pesan moral yang bisa saya sampaikan bahwa Hari Kartini ini, ya, membantu kita, mendorong kita untuk memperkuat, ya, penghapusan atau penghilangan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, belakangan ini begitu banyak KDRT terjadi di mana-mana. Nah, melalui peringatan Hari Kartini pada hari ini, ya, kita berharap bahwa KDRT yang terjadi di negara kita semakin berkurang dari hari ke hari. Ya, semoga, ya, kita semua sadar bahwa kita perlu menghormati hak-hak perempuan, hak-hak wanita yang ada di negeri kita. Nah, yang berikut, ya, menjadi pelopor kesetaraan hak antara pria dan wanita di Indonesia. Jadilah pelopor, ya, kesetaraan hak antara pria dan wanita. Nah, yang terakhir, ya, memberdayakan, adanya pemberdayaan perempuan, ya, yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali perempuan-perempuan hebat di negeri kita yang sudah, ya, menunjukkan eksistensinya bahwa perempuan tidak kalah dari laki-laki. Kita ambil contoh Ibu Megawati Soekarno Putri merupakan salah satu contoh. Ya, beliau sampai menduduki posisi tertinggi di Republik ini, menjadi presiden kita, ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, ini merupakan wujud kesetaraan gender. Ya, pada saat ini, ya, Ketua DPR RI kita, Ibu Puan Maharani, merupakan salah satu contoh, ya, kesetaraan gender. Ada juga Ibu Menteri Keuangan kita, ya, Ibu Menteri Keuangan kita, ya, saat ini juga, ya, merupakan perempuan hebat, ya. Masih ada lagi menteri-menteri kita, ada pejabat-pejabat negara kita, ada pejabat-pejabat pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang sudah berkontribusi pada
penyamaan atau penyetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, dan ini harus terus kita kembangkan ke depannya agar perempuan Indonesia bisa berkembang ya menjadi setara dengan kaum pria ya, dengan harapan ya, namun perlu diperhatikan bahwa jangan sampai kesetaraan gender itu juga melupakan kodrat-kodrat alamiah dari perempuan ya. Para perempuan tetap menjalankan kodratnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pribadi yang mendidik ya anak-anak yang dilahirkan ya dalam keluarga ya, dan membangun rumah tangga dan bersama-sama dengan suaminya membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, pada berikutnya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan adik-adik yang saya cintai, saya coba mengambil beberapa quote yang pernah disampaikan oleh R.A. Kartini. Yang pertama, habis gelap terbitlah terang. Ya. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Ya, ada quote lagi yang berikut. Ya. Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut sebagai ibu dalam arti sebenarnya. Nah, ini ya pernyataan cukup keras dari R.A. Kartini ya, mengingatkan para ibu. Nah, quote yang ketiga yaitu tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Nah, ini pesan moral dari R.A. Kartini yang patut menjadi perhatian bagi kita semua, patut menjadi pelajaran bagi kita. Quote yang keempat, teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada mimpi, apakah jadinya hidup ini? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Nah, ini kata R.A. Kartini ya. Oke, kita lihat quote yang kelima. Ya, terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Ya, nah ini pesan moral yang cukup baik ya, yang mengingatkan kita untuk tidak mengeluh ya, tidak terus mengeluh ya, di balik kesulitan, di balik permasalahan yang kita hadapi, ada harapan yang kita akan dapatkan, ada cinta yang ada di balik itu semua, ada kesempurnaan yang akan kita dapatkan pada waktunya. Nah, quote yang berikut, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Ya, nah ini motivasi yang sangat baik dari Kartini. Oke, kita lihat quote yang berikut. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Nah, ini pesan yang luar biasa dari Kartini ya. Oke, kita lihat quote yang berikutnya. Ya, jangan mengeluh hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Wah, ini pesan luar biasa nih. Ya, Tuhan tak pernah memberikannya. Ya, sekali lagi ya, Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Wah, ini ya teguran untuk kita semua yang seringkali sebagai manusia biasa sering mengeluh ya dengan persoalan-persoalan yang menghadapi ada di dalam kehidupan kita. Oke, kita lihat quote yang berikutnya. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Ya, sehabis malam gelap, sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Ya, jadi ada malam, ada siang, ada malam, ada pagi. Ya, oke. Nah, ini pesan untuk para guru. Ya, seorang guru bukan hanya sebagai pengasah pikiran saja, melainkan juga pendidik budi pekerti. Ya, ini pesan yang sangat ya luar biasa. Ya, dalam video saya sebelumnya saya sudah tekankan ya tentang 10 faktor dominan ya yang membuat seseorang sukses dalam hidupnya.
ya, tentang budi pekerti, tentang karakter, ya, tentang membangun karakter building, ya, itu sangat-sangat penting. Seorang guru tidak hanya membangun atau mengasah pola pikirnya, tapi juga mengasah, ya, hati, mengasah, ya, perilaku, mengasah karakter seseorang agar bisa menjadi sukses dalam hidupnya nanti. Nah, quote berikutnya. Bila orang hendak sungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Nah, itu terkait dengan poin yang tadi, ya, bahwa tidak hanya mengejar intelektualitas, tapi juga karakter, ya, perlu dibangun secara seimbang sehingga melahirkan manusia seutuhnya, ya. Oke, quote yang berikutnya. Apabila kami menghendaki orang lain mengikuti jejak kami, maka contoh yang kami berikan haruslah sesuatu yang berbicara, menimbulkan rasa kagum dan keinginan untuk menirunya. Ya, jadi kalau Anda ingin orang lain melakukan seperti yang Anda lakukan, ya, maka Anda berikan contoh, ya, yang pantas, ya, ditiru oleh orang lain. Jangan sampai apa yang Anda katakan berbeda dengan apa yang Anda lakukan. Adanya kesamaan perbuatan dan tindakan. Ya, oke. Quote yang berikut dari R.R. Kartini, kita harus hidup bersama-sama dan untuk semua manusia. Nah, ini teguran untuk kita semua bahwa hidup bersama-sama sebagai manusia. Tujuan hidup kita adalah membuat hidup lebih indah, bukan hidup dengan pertengkaran, bukan hidup dengan penuh kecurigaan, bukan hidup dengan penuh menyalahkan, bukan hidup dengan hanya mengkritik, hanya menyalahkan, hanya memberikan stigma jelek, ya, pada orang lain, ya, tapi kita tidak berusaha untuk memberikan kontribusi agar sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang salah, ya, diperbaiki, ya, agar hidup ini menjadi lebih indah, ya, agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita menjadi aman dan damai, menjadi lebih indah, ya, untuk meraih kesejahteraan bersama. Nah, quote berikutnya yang disampaikan oleh R.R. Kartini adalah, tiada hal yang lebih indah selain dapat menerbitkan senyum di wajah mereka yang kita cintai atau yang kita cinta, ya. Nah, wajah senyum, ya, senyum itu bisa ditularkan, ya, kepada orang-orang yang kita cinta, ya. Hal yang paling indah adalah bagaimana kita membangun hidup damai, hidup rukun dengan orang lain. Nah, poin terakhir yang saya sampaikan atau quote terakhir yang saya ambil dari banyak quote yang pernah disampaikan R.R. Kartini adalah, agama harus menjaga kita dari perbuatan dosa. Ya, saya ulangi lagi, agama harus menjaga kita dari perbuatan dosa. Tetapi berapa banyaknya dosa dibuat atau diperbuat atau dilakukan orang atas nama agama. Nah, ini pesan yang luar biasa. Ya, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari orang mengatasnamakan agama untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, orang mengatasnamakan ayat-ayat, ya, kitab suci yang dimiliki oleh agama tertentu, ya, untuk membenarkan tindakan yang sepatutnya atau tidak sepatutnya dilakukan. Pembenaran, ya, melakukan kesalahan, ya, membenarkan kesalahan, ya, dengan atas nama agama. Nah, ini sangat-sangat tidak diharapkan, ya, dalam kehidupan kita sebagai bangsa yang plural, bangsa yang beraneka ragam, bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita patut menghargai satu sama lain, ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan, ya, menciptakan kedamaian, menciptakan kebersamaan, menciptakan kekeluargaan, membangun kebersamaan di antara kita, bukan membangun perselisihan, membangun percekcokan, membangun permusuhan, tapi membangun dunia yang lebih damai, dunia yang semakin sejahtera. Kesejahteraan adalah milik semua, milik kita semua, bukan milik suku tertentu, bukan milik agama tertentu, bukan milik kelompok tertentu, tapi kesejahteraan, kedamaian adalah
milik kita bersama. Semoga Indonesia semakin lebih baik ke depannya. Semangat Kartini patut kita teladani agar kedepannya kita menjadi bangsa yang semakin menghargai kaum wanita, menghargai kaum perempuan dalam kehidupan kita untuk membangun Indonesia yang seutuhnya. Selamat Hari Kartini bagi para Kartini masa kini. Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih.